Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Bu Husna bis 2, juga yang baru masuk ke rumah sakit Bu Ratna bis 5. Saya tidak bisa menjelaskan penyakitnya, itu wilayah dokter ya. Jadi kita doakan saja Bu Ratna diberikan cepat sehat. Juga Bu Husna bihaqil Fatihah wa bi suratil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yaghfir wa yarhami. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat muttafaqun alaih, man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladathu ummu. Man barang siapa hajja berhaji, seperti kita yang baru menyelesaikan prosesi Armuna, Arafah, Muzdalifah, Mina, juga tawaf ifadah, sa'i, tahallul awal, juga tahallul sani. Kemudian kita mengambil nafar awal. Falam yarfus, tidak berkata, propasa itu kotor. Walam yafsuk, dan tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat kezaliman. Roja'a kayaumi waladathu ummu, ia lahir kembali seperti bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir sifatnya siji, tidak ada dosa, suci, bersih, sifat bayi. Maka kita ini sekarang memiliki sifat bayi, bukan cengengnya, bukan nangisnya, bukan rewelnya, tapi sucinya dari noda dan dosa. Maka di awal teks kalimat hadis Nabi, barang siapa yang berhaji tidak ropas, tidak fasik, maka ia keluar seperti bayi yang baru lahir. Artinya tiada dosa bagi kita. Sekarang kita kan boleh Pak Haji SK, Haji SK, Haji Prabowo. Ini yang ingat aja Pak. Haja Sela ada, gak ada. Haja siapa lagi? Kalimantan. Pak Mulyadi, Haji Mulyadi, Haji Ali, dan semua. Nah, oleh karena itu gelar ini begitu perjuangannya luar biasa, dimana terakhir prosesi Mina itu yang begitu terasa.
Kenapa? Karena dekat melontar, jauh pulangnya. Kemudian yang kedua, dekat melontar, setengah dari yang kemarin. Kemudian yang ketiga, dekat melontar, dekat pulangnya. Kenapa nggak dibuka dari kemarin-kemarin itu jalan belakang? Ya, saya juga nggak paham Pak itu, nggak paham lah saya. Tapi yang penting ternyata proses itu menjadi sebuah hikmah bagi kita, bahwa untuk meraih predikat haji mabrur itu nggak mudah, Pak. Bukan karena fasilitas wah, bukan karena bayarannya mahal, bukan karena ikut haji furoda atau haji Kementerian Agama yang namanya haji reguler. Itu semua bisa kita raih haji mabrur jika tidak ropas, jika tidak fasik. Kata-kata kotor, goblok lo, anjing lo, babe lo, kafir, Yahudi, Nasrani, ini gak boleh. Bahkan di dalam kitab Sulamun At-Tauhid, Muslim yang masih bersyahadat, sholat, kemudian kita katakan kafir, maka dia sudah keluar dari Islam. Keluar. Maka kata pengarang kitab Sulamun At-Tauhid yang dikarangi oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya, nanti di akhir zaman bakal banyak orang yang gampang-gampang ngomong. Dengan omongan itu tidak terasa menjadi ia keluar dari Islam. Banyak kan sekarang Pak, omongan-omongan yang tadi dicontohin, baik secara lisan ataupun secara oret-oretan, oret-oretan di WhatsApp, kan ada sama. Nah, oleh karenanya begitu berat perjuangan kita. Tetapi ternyata hadiahnya dari Allah luar biasa. Haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Balasan bagi haji yang mabrur adalah surga. Maka kita insya Allah ke surga. Ke surga semuanya demi Allah, demi Rasul. Karena ini yang ngomong bukan Abah Syukur, yang menyampaikan, hanya menyampaikan. Yang berkola adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan derajat hadisnya sahih. Sahih. Mabrur itu kan diterima, mabrur itu baik. Sehingga haji yang mabrur, haji yang diterima, diiringi dengan kebaikan. Maka kata Nabi, yang haji mabrur tertata ucapannya, tidak mengatakan kata-kata yang kotor, santun, penuh hikmah. Mama, apa, Ustad, ada yang tak. Saya nggak mau Pak. Ustadz atau guru lah biar nggak salah. Ustadz itu kan bahasa Indonesianya guru, tapi jangan ya ustadz ya guru. Double itu namanya. Tapi ini nggak mempergi kepada kekufuran kalau tat gitu, enggak lah. Ya. Buat saya oke aja lah. Tapi mungkin ke yang lebih yang lain masa ya tat. Contoh Pak. Anak suaminya namanya Rahmat Kur. Istrinya pulang haji pasti mardut itu karena ucapannya, manggil suaminya namanya. Padahal Nabi mencontohkan sebaik-baiknya panggilan suami kepada istri yang membuat istri tenang, bahagia, damai. Sehingga mau makan dulu, istirahat dulu. Ucapannya begitu Pak. Ambil sendiri dong. Wah itu parah. Ambil lah. Nggak tahu mama lagi nonton sinetron. Tuan Alberto dikejar-kejar Maria Mercedes tuh di kebun bunga. Nonton saya itu. Umpama
Jika suami pulang kantor nggak tahu karena usulun sinetron, suaminya udah lewat gitu. Nah, makin santun suami ke istri juga sama. Ya. Kur nggak apa, nah, atau baby mas, mama, atau jangan nyebut nama lah, Nabi aja ya Habibati, ya Umair. Begitupun atasan ke bawahan, pimpinan ke rakyat, guru ke murid, dosen ke mahasiswa, suami ke istri, kakak ke adik, kakek ke cucu terus. Nah ini ciri-ciri yang insya Allah kata Nabi lisannya terjaga. Kemudian tangannya yang panjang bukan nyolong, tapi suka membantu. Ya, suka membantu fakir miskin, pembangunan sekolah, kampus, rumah sakit, pesantren. Nah itu menjadi tanda nilai kemabruran. Kemudian kata Nabi yang paling pokok setelah ropas jangan fasik. Fasik itu bisa dikatakan zalim. Zalim itu ada 3, zalim bahimia, sibaiyah, syaitonia. Zalim binatang ternak, zalim binatang buas, zalim setan. Binatang ternak yang namanya domba masuk ke kebun orang, kacang diembat, rumput dimakan. Ya. Gak tahu dia punya orang, namanya juga embek. Sibaiyah, binatang buas, tidak hanya kacang, tidak hanya rumput, sesama binatang saling terkam. Nah itu 2 kedoliman ini dipengaruhi oleh dolim syaitonia yang di surah Anas, alladzi yuwaswisu fi sudur rinnas, yang suka membisik-bisikan di dada kita ini, ayo, jangan ngaji, ayo, jangan IPA, ayo, terus yang jelek-jelek. Nah itu bisikan setan. Ada lagi yang lebih berbahaya, bisikan setan manusia. Lebih bahaya kalau bisikan setan manusia, karena setan bangsa jin mah dibacain ayat kursi juga kabur. Saya pernah dipanggil PT yang suka ngeberangkatin TKW, Pak Ustadz tolong di Pondok Bambu, di Jalan Betung Pak Prabowo, kalau ada Pak Prabowo, tolong ini ya anak-anak kami kemasukan setan. Saya datang Pak, gaya Ustadz kayaknya pakai sorban. Ayo celengkeng kayak si jin, ayo gak bisa sih anu baca kemana? Saya juga bisa ini baca kamu gitu. Loh, ini jinnya jago ayat kursi juga. Jangan jinnya ustadz juga gitu. Nah, sama setan manusia juga enggak kabur sama ayat kursi, Pak. Bahkan ayat kursinya disimpan di tengah rumah. Di bawahnya kursi, dia duduk. Ini zaman sekarang. Oleh karena itu setan yang mana tuh? Ya suara-suara yang membawa kepada kejahatan. Jadi kalau binatang ternak cuma makan rumput, sesama binatang diterkam itu binatang buas. Maka kita jangan suka makan aspal, jangan suka makan gedung, jangan suka makan apa lagi Pak? Jembatan. Jangan, karena itu binatang buas. Kalau ada ketuker sendal jepit, kemudian kita mohon maaf gak sengaja, karena saya bukan binatang gitu. Karena yang sengaja ngambil sendal kulit dari rumah bawa sendal jepit, binatang gitu. Gitu ya. Paham ya Pak ya? Gak usah dijabarin Mas. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk kezaliman. Ya. Ada pengumuman Pak Jurudi? Ada. Kalau tidak ada yang belum makan, mari makan. Yang sudah ada silahkan ke kamar. Besok jam 7 kita siap-siap untuk ke Taif. Kenapa harus ke Taif Pak? Karena Nabi juga ke sana. Yang dilemparin batu. Nabi mah dakwah nggak pernah nerima amplop. Nggak nanya jamaahnya berapa, nggak ada Pak. Ini tingkat kecamatan, kabupaten, enggak Nabi mah. Beda sama Ustadz YouTube. Berapa jamaahnya gitu kan? Nah Nabi nyampe sono bukannya disambut, disambit. Jika lari Nabi ke kebun anggur, kemudian ke pinggir, Nabi duduk, nanti Bapak akan lihat masjid Kuk. Nabi itu tidur begini. Datang orang Taif. Ya. Tapi yang soleh, yang punya kebun. Nah ingin tahu masjid itu? Ya besok lah, jangan sekarang.
Kemudian ada sahabat Nabi yang waktu kecil didoakan oleh Nabi, Allahumma faqih fid din, ya Allah berikan kepahaman kepada agama, sehingga sahabat Nabi ini menjadi ahli tafsir wa ta'wil. Ketika turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath, oh sahabat gembira di Madinah, Pak. Kecuali satu yang enggak gembira, nangis, yakni Ibnu Abbas. Kenapa? Orang gembira karena tugas Nabi selesai, pertolongan Allah datang. Tapi kata Ibnu Abbas, iya, tapi ini pertanda beberapa hari lagi Rasulullah akan meninggalkan kita. Dan ternyata apa yang diucapkan Ibnu Abbas betul. Itulah doa Nabi. Nah, pengen tahu masjidnya? Pengen jarak ke Ibnu Abbas? Yang akhlaknya itu nggak mau lewat. Kalau Nabi lewat sini Pak, nggak mau sini. Nggak mau lewatin. Kalau orang NU maka buka sekali berputus sampai batuk-batuknya ditiru, Pak. Oh, ini batuknya bekas air itu. Ini Abbas enggak. Bahkan kalau saya meninggal, jangan dikuburkan di Madinah dan di Mekah. Saya tidak sepadan dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Saya kuburkan di Taif. Saya ingin jauh dengan Rasulullah. Nah, jamaah haji kampung kan pengen meninggal di sini, Pak. Kalau menurut saya mau mendingan meninggal di Garut aja dah. Iya, di Mekah, di Madinah, di Garut sama. Kalau matinya membawa iman dan Islam. Kita akan ke pabrik minyak wangi. Silakan Pak ambil. Ingat pulang kalian nggak bayarin. Ya. Naik kereta gantung, Masya Allah, lihat keindahan Taif dari kereta gantung, Pak. Wah, udah pokoknya nikmat lah. Puncaknya kita makan nasi Arab. Buat bekal bapak-bapak malam Jumat. Udah nggak kena dam, Pak. Otak aja kagak sekarang. Saya menganjurkan saja. Tapi kan kamarnya aja aku dah. Masa urus paru disuruh ngatur. Aduh, gitu ya Pak ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.